験者に次ぐ現在万に近い魔物がこのファスタへ向かって焼き尽くせ終焉の効果。 Halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Wibu yang akan merangkum alur cerita anime-anime menarik untuk kita semua. Kali ini Mimin akan melanjutkan rangkuman cerita dari anime Tensei Kenja no Isekai Live. Setelah sebelumnya Yuji menghancurkan pengikut bulan biru keselamatan yang berada di desa Mesias dan juga membawa seluruh dokumen yang ada, kini Yuji mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam daftar target incaran bulan biru keselamatan. Dan daripada semakin membuat penasaran, tanpa berlama-lama lagi kita mulai ke videonya. Di part keempat ini diperlihatkan dua pembunuh bayaran bernama Rudy dan Sonia. Mereka sedang mengawasi Yuji yang sedang berjalan di tengah hutan. Sebelumnya, karena kemarin malam Yuji mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam daftar incaran bulan biru keselamatan, Yuji merasa harus pindah dari kota Ricardo. Di pagi harinya, Yuji menemui Meryl untuk menanyakan saran di mana tempat yang menurutnya menarik. Saat itu, Meryl merekomendasikan Yuji untuk pergi ke kota Boginia yang terkenal dengan armor monsternya, tempat yang sangat cocok dengan penjinak monster seperti Yuji. Tidak hanya memberitahu sebuah tempat, Meryl juga merekomendasikan untuk datang ke Koto Gaigel, seorang pengrajin yang ahli meski memiliki sikap yang kasar. Setelah mendengar pendapat Meryl, singkat cerita, Yuji memulai perjalanan menuju kota Boginia. Namun saat di perjalanan, Yuji mendapat kabar kalau ia sedang diawasi oleh seseorang yang tidak lain adalah Rudy dan Sonia. Kemudian scene berpindah saat Yuji sedang tidur siang. Sedangkan Sonia dan Rudy masih mengawasi Yuji yang terlihat seperti penjinak biasa nan ceroboh karena beristirahat di tempat terbuka. Saat itu mereka masih belum melakukan pergerakan karena Yuji hanya incaran sampingan yang belum diketahui seberapa bahayanya dia. Di tengah Sonia dan Rudy yang terus mengawasi Yuji, ternyata selama ini Yuji hanya berpura-pura tidur mencari tahu identitas dua orang yang mengawasinya dan memikirkan apa yang harus ia lakukan untuk keluar dari daftar buronan mereka. Singkat cerita, Yuji telah sampai di kota Boginia. Selama ia masih diawasi, ia terus berpura-pura menjadi petualang, lemah, dan miskin agar membuat Sonia dan Rudy batal mengincar Yuji yang tidak memiliki ancaman bagi bulan biru keselamatan. Meski mereka mulai termakan tipuan Yuji, mereka masih terus mengawasi Yuji sampai suatu ketika Yuji mendaftar untuk menjalankan misi mengalahkan monster banteng. Dengan hal tersebut, Rudy dan Sonia memiliki kesempatan untuk melihat kemampuan yang dimiliki Yuji. Namun, karena menyadari mereka masih terus mengikutinya, Yuji akan menyelesaikan misi mengalahkan 3 banteng tanpa menggunakan sihir. Saat itu, karena penjinak monster pada umumnya menggunakan monster untuk bertarung, Yuji menyuruh serigala putihnya untuk melawan 3 banteng besar tersebut. Namun, karena terbiasa menjadi ojek online bagi para slime Yuji, Brown Wolf terlihat ketakutan pada awalnya dan lupa bahwa sebenarnya ia adalah monster yang tergolong kuat. Rasa ketakutannya hilang saat ketika ia tidak sengaja mengalahkan salah satu banteng itu. Dahulu Yuji bertemu dengan Brown Wolf di dalam hutan ketika Brown Wolf akan memangsa Yuji. Saat itu, dengan sihirnya, Yuji dapat dengan mudah mengalahkan Brown Wolf serta menjinakkannya. Dan jadilah Brown Wolf sebagai tukang ojek bagi para slime Yuji. Kembali ke masa kini, Brown Wolf yang sudah mendapatkan kepercayaan dirinya berkata pada Yuji kalau ia akan mengurus 2 kacung yang tersisa. Melihat Brown Wolf yang menang dengan mudah, para slime Yuji terlihat bersorak dengan gembira. Namun tanggapan yang berbeda ditunjukkan Yuji karena dengan kemenangan Brown Wolf yang mudah membuat Sonia dan Rudy menganggap Yuji sebagai penjinak yang kuat. Oleh karena itu, Yuji menggunakan sihir pemulih pada 2 banteng yang dilawan serigalanya. Yuji terus menggunakan sihir pemulih hingga berkali-kali, sampai Sonia dan Rudy menganggap Yuji tidak sespesial yang mereka kira. Saat itu, untuk tambah meyakinkan mereka, Yuji menggunakan peningkatan sihir dan peningkatan fisik agar Brown Wolf semakin kewalahan melawan mereka.
Alhasil, Front Wolf pun lari ketakutan melihat wujud banteng yang bertambah besar. Saat itu, karena Yuji merasa terlalu berlebihan, Yuji berniat untuk memberikan hal yang sama pada Front Wolf. Namun, ia menolaknya karena pertarungan tersebut adalah miliknya. Ia memilih untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan lawannya. Singkat cerita, Front Wolf pun menang melawan dua banteng yang diberikan kekuatan lebih oleh Yuji. Saat itu, meski Front Wolf berhasil menang, rencana Yuji masih berjalan lancar. Karena Rudy dan Sonia masih menganggap mereka biasa saja melihat membutuhkan waktu lama untuk hanya mengalahkan banteng. Sampai suatu ketika, banteng yang dikalahkan Front Wolf paling awal bangun dan menyerang Yuji. Dengan refleksnya, Yuji langsung mengeluarkan pedang dan mengalahkan banteng yang menyerangnya dengan mudah. Karena hal tersebut, Yuji pun menjadi panik karena tidak sengaja menunjukkan kemampuan aslinya dan aktingnya selama ini telah menjadi hal yang sia-sia. Di tengah Yuji yang terdiam sambil panik, dari balik batu, Rudy dan Sonia juga terkejut melihat kejadian itu. Namun untung saja mereka masih menganggap Yuji sebagai penjinak biasa dan meninggalkan Yuji untuk memburu target selanjutnya. Saat itu, meski Yuji telah lepas dari daftar buronan mereka, Yuji tetap mengirim slime-nya untuk mengawasi mereka berdua. Singkat cerita, malam pun tiba. Diperlihatkan Sonia dan Rudy yang melapor bahwasannya Yuji bukanlah sesosok yang memiliki ancaman, dan mereka akan berburu target selanjutnya, yaitu Pendeta Style. Saat itu, Yuji yang sudah lepas dari incaran mereka dan mendengar bahwa Pendeta Style yang ia kenal menjadi target selanjutnya, ia memilih untuk membekukan mereka dengan sihirnya agar Pendeta Style tidak dalam bahaya. Malam terus berlanjut dan pagi pun tiba. Yuji kembali ke toko Gaigel untuk mencari armor monster. Saat itu, anak buah Gaigel mengusir Yuji karena tidak ada armor untuk para slime. Gaigel yang mendengarnya memarahi anak buahnya karena saat Gaigel melihat slime lucu Yuji, ia langsung mengetahui kalau slime tersebut memiliki level yang berbeda. Gaigel dapat saja membuatkan slime Yuji armor, namun ia memiliki sedikit masalah. Bahan baku pembuatan armor yang cocok untuk peliharaan Yuji adalah permata naga api laser. Dan bukan naga api laser biasa, karena slime Yuji terlihat sangat kuat di pandangan Gaigel, Yuji harus mendapatkan jenis khusus dari naga laser yang dikenal sebagai naga api laser biru. Gaigel memberi saran Yuji pergi ke gunung dekat kota Boginia untuk mencari naga api laser biru. Ia juga berkata bahwa naga api laser biru susah untuk ditemukan dan dikalahkan. Namun Yuji hanya menjawab, "Wakatta." Dan ia pun pergi untuk mencari permata naga api laser biru. Namun pertama-tama Yuji pergi ke guild kota Boginia untuk mendaftar menjalankan misi agar tak hanya mendapat permata naga api laser, Yuji juga bisa mendapatkan imbalan atas apa yang ia lakukan. Di guild tersebut, Yuji mendapatkan informasi bahwasannya naga api laser diberkahi permata yang membuatnya tahan terhadap sihir, akan tetapi lemah terhadap air. Saat itu, Clau, resepsionis guild kota Boginia, menanyakan apakah Yuji yakin mengambil misi sebanyak ini. Ditambah Yuji harus melewati sungai yang terdapat monster piranha untuk sampai ke sarang naga api laser. Mendengar hal itu, bukannya mengundurkan niatnya, Yuji malah bersemangat untuk sekalian mengambil misi mengalahkan monster piranha. Singkat cerita, Yuji telah berangkat dan sampai di sungai tempat monster piranha yang dibicarakan. Saat itu, Yuji mendapat peliharaan baru, yaitu slime merah yang hidup di sekitar gunung berapi. Ia memberitahu Yuji bahwa gunung berapi saat ini dalam kondisi yang aman dan tidak ada potensi terjadinya letusan. Setelah mendengar kabar tersebut, Yuji memulai misi pertamanya. Karena monster piranha yang dibicarakan tidak terlihat akibat air yang keruh, Yuji memilih mencari tahu di dasar sungai dengan cara membuat jaring slime untuk memancing monster piranha keluar. Dari dalam air, salah satu slime Yuji menemukan lubang yang aneh. Karena penasaran, ia pun masuk ke dalam dan diikuti salah satu slime lainnya. Setelah menunggu lama, tiba-tiba mereka lari keluar karena dikejar monster piranha.
Untung saja Yuji telah membuat jaring slime yang membuat piranha tersebut terjerat dan dapat ditarik keluar. Dengan kesempatan tersebut, Yuji langsung menggunakan sihir pembekunya. Namun karena ikan tersebut masih bisa melawan, kini Yuji menggunakan sihir apinya yang membuat piranha tersebut matang. Singkat cerita, Yuji melanjutkan perjalanan mencari naga api laser. Di perjalanan saat itu, di sekeliling Yuji terdapat banyak sekali monster. Karena penasaran, Yuji bertanya pada slime-nya monster apa yang ada di sekeliling mereka. Yang ternyata monster tersebut adalah naga api laser. Saat itu, seluruh slime Yuji terlihat ketakutan karena ibu mereka berkata kalau naga api laser sangatlah menakutkan. Melihat slime-nya yang ketakutan, Yuji tidak tega untuk memerintah mereka. Terpaksa, Yuji menghadapi salah satu naga api laser dan menyerangnya dengan sihir airnya. Melihat ternyata naga api laser tidak semenakutkan apa yang ibu mereka katakan, kini para slime Yuji sudah tidak takut lagi dengan naga api laser dan malah menjadi yang paling bersemangat untuk memburu naga api laser. Di tengah perburuan mereka, salah satu slime Yuji menemukan naga api laser biru yang sedang mereka cari. Karena naga kali ini terlihat lebih besar dan lebih kuat, Yuji membutuhkan 10 slime untuk bersamaan menyiram naga tersebut. Namun karena naga tersebut lebih kuat, serangan air saja tidak cukup untuk mendinginkan naga itu. Oleh karena itu, Yuji mengganti sihirnya untuk membuatnya lebih dingin. Akan tetapi, hal tersebut juga masih belum cukup. Karena lelah menahan diri, Yuji menyuruh slime-nya berkumpul dan menggunakan sihir pembekuan 10 kali lipat. Dengan sihir sekuat itu, Yuji pun mendapatkan permata naga api laser biru untuk armor peliharaannya. Saat itu, karena mereka masih memiliki waktu, Yuji memilih untuk memburu naga yang tersisa sampai sore hari. Ditambah mereka beruntung karena menemukan naga api laser biru lainnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Yuji pergi ke guild untuk melaporkan hasil misinya mengalahkan 202 naga api laser ditambah seekor piranha. Kemudian meninggalkan Clau yang kaget karena Yuji yang mengalahkan banyak naga api laser. Kini Yuji menemui Gaigel untuk menyerahkan permata yang ia butuhkan. Saat itu, sama saja dengan Clau, Gaigel terheran-heran karena Yuji ternyata bisa mendapatkan permata naga api laser biru. Dan tidak hanya satu permata, Yuji mendapatkan 2 permata naga api laser biru sekaligus. Tidak hanya itu, Yuji juga memberikan 202 permata naga api laser biasa untuk berjaga-jaga seandainya mereka membutuhkan tambahan. Singkat cerita, armor monster Yuji pun berhasil dibuat dan tibalah waktunya untuk pengujian. Karena armor khusus tersebut, Front Wolf dan Slime Yuji terlihat dapat bergerak lebih cepat. Tidak hanya itu, armor tersebut dapat menahan peningkatan sihir yang diberikan Yuji. Dan untuk pengujian terakhir, Yuji menggunakan slime-nya untuk mentransfer sihir berskala besar sampai-sampai membekukan sebuah bukit. Saat itu, Yuji meminta Gaigel dan anak buahnya untuk merahasiakan kemampuan asli Yuji yang tidak sengaja mereka lihat. Kemudian mereka semua kembali ke toko Gaigel untuk mengecek apakah armor monster Yuji baik-baik saja. Gaigel menanyakan pada Yuji apakah ia masih bisa mengeluarkan sihir yang lebih kuat. Pertanyaan tersebut dilontarkan karena kemungkinan armor Yuji tidak akan bertahan lama jika terus digunakan untuk mengeluarkan sihir lebih besar dari sebelumnya. Singkat cerita, Yuji kembali ke penginapan untuk beristirahat sambil memikirkan apa yang dikatakan Gaigel. Dan tiba-tiba Yuji mendapat kabar dari slime-nya kalau seluruh monster di gunung dekat kota mengamuk. Karena merasa hal tersebut sama dengan kejadian di kota Pastan, Yuji meminta Front Wolf dan slime-nya untuk melihat apakah ada orang yang mencurigakan di sana. Di saat slime Yuji yang melihat 2 orang,
Yuji yang berada di penginapan terkejut saat membuka jendela karena melihat gunung berapi yang meletus, ditambah terdapat sosok naga di dalamnya. Dan bersambung. Cerita akan dilanjutkan di part kelima yang akan datang. Jika kalian memiliki kritik dan saran, silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.